Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan, alhamdulillah pada hari ini masih Allah berikan kesempatan, tentunya segala nikmatnya, sehingga kita pada hari ini masih menghirup udara, kita masih sehat, Anda masih bisa melihat video saya. Semoga hidup kita dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala penyakit, diberikan kemudahan dalam segala urusan. Rekan-rekan pejuang CPNS ya, sekarang saya masih ngomongin CPNS. Saya akan sedikit membahas pandangan saya ya, mengutarakan pendapat saya tentang mengapa seseorang itu tidak lolos CPNS menurut saya ya. Ini versi saya pribadi. Jadi ini semoga bisa memecut atau menyinggung atau menggugah, sehingga menyentil sifat kita, kenapa kita tuh kok gagal gitu kan, mengapa kita nggak bisa tercapai gitu kan. Ini sebenarnya ya umum, tapi sekarang ini maksudnya umum, bisa diterapkan dengan segala apapun yang kita inginkan ya. Tapi pada hari ini saya mau bahas tentang teks CPNS. Yang pertama adalah mengapa kita tidak bisa lulus CPNS itu adalah, pertama, kita tidak bisa memotivasi diri kita sendiri ya. Kita nggak bisa mengkondisikan emosi kita gitu. Mood kita nggak bisa mengkondisikan. Suasana hati kita, pikiran kita nggak bisa mengkondisikan. Kita tidak bisa mengatur. Justru kita yang diatur, perasaan, mood kita, pikiran kita, emosi kita yang diatur. Kita didikte oleh emosi kita. Bukan kita yang mengontrol emosi, tapi kita dikontrol oleh emosi, mood. Jadi tidak bisa memotivasi diri kita sendiri. Jadi ketika kita pengen jadi CPNS, nggak bisa memotivasi gitu. Kita juga bingung, tidak tahu alasan juga mengapa harus pengen jadi PNS gitu kan. Tapi yaitu yang pertama itu, jadi tidak bisa memotivasi dirinya sendiri. Yang kedua, meremehkan tes CPNS. Maksudnya proses-prosesnya itu diremehin. Dari administrasi kita sudah ya diremehin. Namanya orang diremehin segala sesuatu, kalau diremehin itu biasanya gagal. Padahal nggak sulit. Seperti administrasi kan cuman butuh ketelitian, kesabaran, ngurusin hal-hal kecil, upload hal-hal yang remeh-temeh sebenarnya. Tapi karena banyak yang nggak lolos di administrasi itu karena meremehkan administrasi, meremehkan tes SKD, terutama itu sih. Tapi kalau sudah SKD tidak lolos, biasanya orang itu sudah terbukti lah, maksudnya harus serius dengan tes. Jadi ngeremehin bahwa administrasi itu gampang gitu, cuman upload, banyak yang salah ininya, tak salah akreditasi, tentang KTP KK itu aja nggak lolos ya. Nggak meremehkan terus SKD juga banyak yang meremehkan soalnya, entah apa, mungkin ngerasa pinter, jadi tes SKD itu cuman sekedar iseng-iseng ya gitu, kayak iseng-iseng aja gitu kan.
Jadi belajarnya nggak serius. SKD kan itu dibagi sama 3 dulu ya, 2019 bagi 3, cuman TIU, TWK, sama TKP. Tapi banyak yang nggak belajar, banyak tidak belajar di SKD. Tahu masih banyak nggak soal-soal, mungkin pede dengan kemampuan sendiri tapi tidak di-upgrade. Banyak soal yang sebenarnya nggak bisa atau nggak tidak bertajam, jadi itu meremehkan ya. Jadi yang pertama tadi, tidak bisa memotivasi dirinya sendiri. Kedua, meremehkan proses SKD terutama. Jadi nggak mau belajar, tahu-tahu mungkin bisa. Banyak orang yang berpikir bahwa tes CPNS itu adalah keberuntungan. Masih ada yang berpikir seperti itu. Jadi ya kalau memang rezeki saya ya nggak akan kemana. Itu pemikiran yang kurang tepat lah, cenderung apa ya. Oh ya, saya ada pesan. Jadi ketika kita belum berikhtiar dengan maksimal apapun itu, baik itu tes CPNS, kita belum berikhtiar semaksimal mungkin, kita belum mengeluarkan tenaga semaksimal mungkin, tapi kita sudah bertawakal dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya gitu. Pada dasarnya kita tuh bukan orang yang religius. Kita bukan orang yang spiritual, tapi bahasanya kita tuh orang malas. Berikhtiar belum, tapi sudah menyerahkan yang masih ranah kita gitu. Kita kasih ke Allah. Ya Allah juga melihat ikhtiar. Banyak saingan kita yang dia berikhtiar lebih maksimal, mungkin dia lebih soleh. Kita ketika kesolehan masih di bawah orang lain, tapi orang yang lebih soleh itu ikhtiarnya lebih baik. Sedangkan kita amalnya masih biasa aja, tapi sudah bertawakal kepada Allah dengan tawakal mutlak gitu. Itu itu yang saya lihat sih dari. Jadi yang pertama itu tidak bisa memotivasi dirinya sendiri. Yang kedua, meremehkan proses seleksi. Yang ketiga yang saya lihat mengapa banyak orang gagal juga, karena kita masih berpikir ada, bukan berpikir, maksudnya oke lah, banyak yang masih, ini saya khususnya untuk yang ya sebenarnya penghasilannya masih kecil ya, tes pekerjaan sebelumnya juga belum bagus lah, masih biasa banget, masih cenderung kecil penghasilan di bawah UMR, tapi ikut tes PNS ini males-malesan apa ya, karena berpikir akan ada orang yang bertanggung jawab dengan hidup kita gitu, entah itu orang tua kita, kakak kita, atau suami kita, istri kita gitu kan. Jadi kita tuh males gitu, karena berpikir masih ada yang akan bertanggung jawab dengan hidup kita, ngurusin. Jadi kita ngomong secara kita ngomongkan secara finansial ini terutama. Akan ada orang yang bertanggung jawab tentang hidup kita, Masih ada orang yang ngurusin hidup kita, ya kan membiayai hidup kita lah. Karena saya lihat banyak orang yang sekarang tes PNS itu 2019 itu saya lihat orangnya memang struggle gitu. Orangnya nggak ada sifat 3 itu, nggak ada. Jadi dia mampu memotivasi dirinya sendiri. Yang kedua, dia tidak meremehkan setiap proses SKD. Yang ketiga, dia sadar, saya lihat banyak yang dia orangnya bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri gitu kan. Ya dia mungkin dari background, dari keluarga saya lihat ya menengah ke bawah lah. Ya kalau orang atas ya apa, pengusaha kan. Jadi yang ketiga itu saya lihat melakukan suatu sikap yang saya lihat sebagai cerminan saya, ya pengamatan saya, berpikir bahwa ada orang yang akan bertanggung jawab terhadap hidupnya. Jadi
dia kurang bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri gitu, masih mengandalkan orang lain, entah itu orang tua, entah itu warisan, entah itu channel atau kerabatnya yang orang-orang masih orang-orang kuat gitu kan, yang menganggap akan ada yang membawanya lah, masih KKN lah ibaratnya, ataupun ada orang yang bertanggung jawab seperti suami atau istri yang akan membiayai hidupnya ketika itu padahal pekerjaan sebelumnya juga belum 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 stabil ya, masih penghasilan masih kecil. Tapi saya lihat tidak ada motivasi di matanya tuh, nggak ada cahayanya saya lihat ya. Nggak ada gairahnya. Mungkin itu 3 dulu ya, mengapa seorang itu tidak lulus CPNS. Jadi yang pertama, karena dia tidak mampu memotivasi dirinya sendiri untuk berjuang di CPNS. Yang kedua, dia meremehkan prosesnya, tesnya, administrasi, tes SKD, dan sampai SKB juga. Sampai SKD lah, biasanya kalau udah lulus SKB berarti orang-orang niat. Yang ketiga, masih berpikir bahwa ada orang yang akan bertanggung jawab terhadap hidup kita. Kita masih menggantungkan orang lain. Kalau kita sudah berada di titik sadar bahwa nggak ada orang yang bertanggung jawab terhadap hidup kita, mungkin semua itu akan sikapnya lebih bagus lah, saya lihatnya sebagai orang yang lebih ikhtiarnya lebih bagus, nggak menyepelekan gitu kan. Oke, cukup aja tiga ini yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga Allah panjangkan umur kita, semoga Allah permudah rezeki kita, Allah mempermudah segala urusan kita, Allah kabulkan semua hajat kita ya Allah ya Samiul Alim. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.